Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wahda. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tunggu-tunggu guru-guru kami jamaah salat maghrib majelis pengajian Masjid Jami' yang mulia, selalu kita memuji Allah Azza wa Jalla, menyampaikan selawat salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taklim takrim pada yang mulia guru-guru orang tua kita semua dan jamaah hadir. Baiklah tunggu, kita lanjut lagi sedikit lagi penjelasan masalah ayat atau tafsir berkaitan dengan salat Jumat yang oleh penulis kitab tafsir ini, Imam Al-Khazin, menambahkan tafsiran-tafsirannya untuk kita pahami dengan tambahan-tambahan hadis dan juga penjelasan-penjelasan fikih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala. Ini penjelasan terhadap ayat khutbah Jumat, ya, diangkat beberapa hadis. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutbu khutbataini yaq'udu bainahuma wa fi riwayatin ukhra kana yakhutbu yaumal jumu'ati wa huwa qa'imun summa yaqumu fayuqimu kama yaf'aluna al-an. Dalam dua hadis ini terlihat bahwa yang pertama, dalam hal khutbah Jumat itu khutbataini, mesti dua khutbahnya, yang disebut dengan khutbah pertama dan khutbah kedua. Dan di antara dua khutbah itu diselingi atau diselangi dengan yaqulu bainahuma, yaitu duduk di antara keduanya, yang disebut dengan duduk antara dua khutbah. Pada salat kita kenal duduk antara dua sujud. Artinya salat itu mesti satu rakaat dua kali sujud. Pada khutbah dikenal duduk antara dua khutbah. Di antara dua khutbah ini diselingi dengan berhenti, artinya ada sakat. Bahasa Indonesia sakat, sekat, ya, melir, ya. Duduknya itu adalah harus dalam tumakninah, berhenti di dalamnya. Persoalan di dalam duduk dibaca doa itu sunnah. Yang diwajibkan adalah adanya perpisahan, terpisah khutbah satu dan khutbah kedua, yaitu dengan duduk antara dua khutbah. Wa yaqumu yaumal jumu'ati qa'iman, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah Jumat itu wa huwa qa'imun, keadaan beliau adalah berdiri. Dan ini menunjukkan bahwa khatib wajib berdiri di dalam membacakan khutbataini, dua rukun khutbah. Kalau misalnya masih memberikan mau'izah belum dianggap khutbah, misalnya belum dianggap itu khutbah, masih mau'izah biasa, itu terserah khatib mau duduk, ya silakan saja, belum masuk hukum. Kalau yang dibuat seperti demikian. Tapi kalau sudah membaca rukun khutbah, maka itu wajib dalam keadaan berdiri. Itu berdasarkan ayat Al-Quran wa tarakuka qa'imah yang sudah kita bahas pada hari Rabu yang lalu. Summa yaqumu, lalu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk antara dua khutbah, lalu bangun lagi, fayutimmu kama
terlihat. Maka Nabi melanjutkan lagi khutbah yang kedua seperti yang sekarang terlihat, yang kita lakukan sekarang ini, di semua masjid. Jadi memang itu adalah aturan di dalam kaifiyat khutbah ini. Memang aturannya harus demikian. Ada duduk antara dua khutbah sebagai pemisah. Lalu dalam hadis yang lain, an Jabir ibni Samurah radhiyallahu anhu qala kanat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbatan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan dua khutbah, yajlisu bainahuma, dan duduk di antara kedua khutbah itu, yaqra'ul Qur'an wa yudzakirun nasa, beliau membaca ayat Al-Qur'an di dalam khutbah, dan juga beliau mengingatkan, memberikan tazkirah, memberikan pelajaran atau mau'izah kepada manusia. Maka momen khutbah itu adalah momen untuk mengingatkan jamaah, mengajak jamaah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah substansi, isi, esensi dari khutbah itu sendiri, yaitu mengingatkan manusia setiap waktu salat Jumat itu untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian kita secara mazhab Syafi'i itu ada yang namanya rukun khutbah dan ada yang namanya mau'izah. Mau'izah itu boleh dikeluarkan dari rukun khutbah itu sendiri, seperti terlihat sekarang. Hati berdakwah kan yang mau'izah, memberi nasihat, dan itu belum membacakan rukun. Kemudian diakhiri dengan rukun, lalu duduk, lalu bangun lagi baca rukun lagi. Itu adalah format yang sering kita lihat yang dilakukan. Kemudian ada juga format khutbah langsung rukun, kemudian di dalamnya diselipkan mau'izah, lalu duduk antara dua khutbah, hati bangun lagi baca khutbah yang kedua. Namun untuk menghindari permasalahan mualat dalam khutbah, karena di kita ini kan ada persoalan yang tidak seragam antara beberapa masjid, tidak seragam polanya, berkaitan dengan perbedaan pandangan tentang mualat dalam khutbah. Jadi kita pakai saja apa yang sudah dimudzakarahkan oleh MPU Aceh beberapa tahun lalu. Itu pola yang kita pakai untuk menghindari perbedaan. Artinya khatib pertama memberi mau'izah, kemudian membaca rukun khutbah pertama, lalu duduk antara dua khutbah, lalu bangun lagi khutbah kedua. Itu yang disepakati dari mudzakarah untuk menyeragamkan pola khutbah, menghindari perbedaan tentang sudut pandang, yaitu berkaitan dengan mualat. Karena khutbah itu disyaratkan dengan bahasa Arab, sehingga apabila mengucapkan bahasa Ajam yang panjang itu dianggap sukutut tawil, diam yang lama. Sehingga dihindari, jadi diseragamkan pola khutbah lagi yang kita lakukan. Bagi sebahagian yang setuju sependapat, ya diikuti. Tapi terserah bagi yang memang tidak sependapat demikian, artinya langsung khutbah, kemudian mau'izah di dalamnya diselingi dengan ayat, dengan hadis, supaya tidak terkesan bahasa Ajam yang lama. Lalu duduk dua khutbah, kemudian bangun lagi khutbah yang kedua, kemudian menutup khutbah lalu turun. Nah, seperti yang sudah kita lihat sekarang ini. Wa idza ra'au tijaratan,
aw lahwanin faddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Dan apabila mereka melihat perdagangan di luar masjid dan lahwan, permainan, hiburan yang dilakukan oleh orang-orang yang berdagang di luar masjid, infaddu ilaiha, maka jamaah pada saat itu keluar berpaling, wa tarakuka qa'iman, dan meninggalkan Nabi yang sedang berdiri membaca khutbah. Dalil ayat inilah yang dimunasabahkan dengan hadis tadi di atas, yaitu khutbah Nabi wa huwa qa'imun, yaitu Nabi sambil berdiri. Jadi ada keterangan di dalam ayatnya, ada penjelasan di dalam hadisnya. Maka disinilah khatib itu wajib berdiri membacakan khutbah Jumat. Hadis yang lain, an Jabir ibni Samurah radhiyallahu anhu qala kuntu usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salatu fa kanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Berkaitan dengan salat Jumat ini, karena orangnya banyak, orangnya ramai. Tadi Allah sudah melarang jualan, sudah melarang berkantor, sudah melarang beraktivitas, semua disuruh menunaikan salat Jumat. Jadi orang-orang berkumpul dalam jumlah yang banyak. Kemudian praktek khutbah yang dilakukan oleh Nabi sebagaimana diterangkan oleh Jabir, sahabat Nabi yang ikut, selalu mendengarkan khutbah Nabi dan selalu mengikuti salat Jumat Nabi. Bagaimana kaifiatnya? Yaitu fakanat salatuhu qasdan, bahwa salat Jumat Nabi itu ringkas, tidak panjang sekali membaca ayat di dalam salat Jumat. Ya, paling ayat-ayat yang sudah sering kita dengar, Sabbihisma hal ataka, atau ada surat Al-Jumu'ah. Tidak membaca lebih daripada itu pada salat Jumat. Masih dalam kategori qasdan, simple. Artinya mampu diikuti oleh semua orang, semua keadaan. Pada salat Jumat itu semua kumpul, orang kuat kumpul, orang lemah di situ, orang sibuk, orang nggak sibuk, ya, orang sakit, orang sehat, sudah kumpul semua. Jadi Nabi mengimami salat itu bisa diikuti semua keadaan. Ya, maka hadis yang lain itu untuk salat Jumat itu umumnya diambil patron surat Al-A'la dan surah Al-Ataka, ya, surah Al-Ghasyiyah. Jadi Al-A'la sabbihisma rabbikal a'la, nonton standar. Yang kedua Al-Ataka, itulah standarisasi dari volume salat Jumatnya, namanya. Dan anak paling hati, ya, kecuali memang dalam keadaan panas. Dalam keadaan panas itu bahkan diringkaskan lagi. Mungkin sering salat Jumat di Mekah yang sempat umrah pahura Jumat, atau selama haji kena Jumat yang lapalunggo, ya. Itu imam sering kadang membaca ayat pertama salat Jumat kuliah, rakaat kedua kulhu, salat Jumat. Kenapa ringkas? Kondisi panas, menghindari orang-orang berdiri lama karena kepanasan, karena semua orang itu sudah kumpul. Nah, yang lemah tuutinan, nah yang sakit, nah yang kemkot, nah yang kemtetot, nah yang kemdedek, macam keadaan. Maka diringkaskan sesuai dengan perintah Nabi. Idza amma ahadukum binnas falyukhaffif. Mereka udah sembahyang, mungkin dalam masjid mendung, dia bertanya lebih je kan, yang standar ni lebih banyak macam tu. Sabbihisma Al-Ataka. Jadi dia di Makkah karena lauru yang Allah di luar dunia. Pak Sumen laura tarik
pingit. Jadi kehindarinya. Maka jangan heran kalau di Masjidil Haram itu juga salat Jumat rakaat pertama bacanya Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Ya, jadi yang intinya bahwa tidak sangat panjang salat Jumat yang dipraktekkan oleh Nabi. Wa khutbatuhu qasdan juga. Dan khutbah Nabi ringkas juga. Abakkan semua buat dalam khutbah. Dalam khutbahnya kau semua buat wajib hana aja. Dan hana mesti habis apa judul. Namanya juga tazkirah. Ya semacam briefing, semacam stressing, hanya sekedar untuk mengingatkan umat. Maka dengan ringkas, ringkas, aja hukum adat tanya. Lagi kalau tulis bah podium, tulis no. Khatib, khutbah lebih kurang 15 atau 20 menit, 15 sampai 20. Nya ratang jilu nak tulisnya. Nak tulis. Ada haji tulis itu, ditulis itu. Macam-macam model tulis, tajam taji. Ada hana ditulis bak mimbar, ditulis dekat pamana tamu, bak kamar khatib ini. Lalu nak hana tulis, tapi lupa. Tunggu ini no, bah paling baik 20 menit. Sorry lo, pakok dengan nanti. Jadi artinya itu standar yang sudah berlaku. Berarti katakanlah antara 15 sampai 20 menit semua yang disampaikan itu. Ya hanya diajak ke standar qasdan. Jadi lebih timbanya kalau kira panjang dan yang panjang analis sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Nabi. Karena Nabi berkhutbah qasdan, ringkas. Karena kan itu gure-gure semua mendung abu-abu tanya. Kan juga agak anjurkan khutbah itu ringkas. Yang mau disampaikan apa? Pokok bahasa. Masalah Rohingya, masalah apa? Palestina, Mesir. Ya sekedar apa dipandu teman-teman sampaikan masalah pilih pemimpin, para pemilu. Tema itu hana musli'ah sampai pendek. Diangkat satu ayat, satu hadis, lalu dijelaskan ada kesimpulannya secara simpel tajwid. Jadi baik yang lego, baik panjang tak berubah ke hana be lo materi. Memang kan kita mau be materi dengan banyak be materi baca materi. Jadi disampaikan secara qasdan, simpel. Bahkan ada hadis lain bertanda itu orang berakal adalah yaitu pendek bicaranya. Tanda orang yang berakal apa nih? Tapi lu, nah istilahnya pembahasannya tidak panjang, tapi isinya itu memadai. Jadi daripada panjang berat, hanya kau kira-kira. Nah, jadi harus simpel. Kenapa? Karena orang itu sudah dikumpulkan dari tadi azan. Kemudian setelah itu kan ada salat lagi. Jadi hanya dukung darah ditanya oleh Allah. Karena Allah Maha tahu. Dalam jamaah itu ada orang semua keadaan. Kalau kita lihat dalam hadis, fa inna fihi mudha'if, karena ada orang lemah di dalamnya. Nah, udah ada haji trik hari itu, ulang hukum, ahli hukum tambah apa? Yang beragam bagi duanya. Jadi keputimang mendung oleh Nabi. Semua keadaan keputimang oleh Nabi sehingga khutbah dan salat Jumat menyamankan semua keadaan. Dan tidak boleh ada pengumuman pengecualian untuk siapapun juga. Ayat kepada yang lemah-lemah silakan cari masjid lain. Yang mestinya sembahyang hanya ini. Karena harus bertimang mantung keadaan jamaah yang berhadir. Baik khutbah atau salat Jumat itu sama. Kedua-duanya dalam keadaan qasdan, artinya ringkas, simpel. Nah,
Hadis yang lain. Ini tolong diperhatikan terutama untuk kami yang khatib ini. Fakradi nasib sebagian khatib, mohon maaf kurang memperhatikan hadis ini, kurang. Kalau ni hana urung, ada dong hana itu terima. Jadi tolong diperhatikan ada hadis Nabi tentang membaca tasyahud dalam khutbah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari Abi Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kulli Nabi dalam hadis beliau, kullu khutbatin laisa fiha tasyahudun, setiap khutbah, dan banyak fuqaha memberikan makna maksudnya adalah khutbah Jumat terutama. Jadi setiap bacaan khutbah yang tidak ada di dalam khutbah itu tasyahud, hanalun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hanalun tasyahud, itu diumpamakan oleh Nabi kalyadil jisma, bagaikan tangan yang buntung, jaro, hana jaro. Tanya hanya buntung, ke jaro buntung. Mana je kurang jaro buntung? Jut. Cuman jaro buntung. Namanya jaro buntung artinya apa? Tidak sempurna. Hubungan dengan khutbah, apabila dibaca khutbah, hana rukun tasyahud sah. Karena tasyahud tidak termasuk rukun khutbah. Tapi jika tidak dibaca tasyahud, maka diumpamakan bagaikan orang yang utuh jaro, artinya cacat, hana sempurna, hana mohi. Nah, ulung bejak je 20 jaro utuh, maka hana mohi dan yang hana sempurna. Apalagi tangan sebagai alat meraba, alat memegang. Jadi khutbah misalnya dibaca seperti rukun yang sudah kita sampaikan yang lalu, yaitu yang pertama ayyahmadallah, alhamdulillah, ya itu rukun. Allahumma salli ala Muhammad, itu rukun, wajib dibaca. Lalu wa yusi bitaqwallah, ittaqullah, itu rukun. Lalu ayat, nanti khutbah kedua bangun lagi, tidak ada ayat tambah doa. Tidak ada yang namanya di sana asyhadu alla, hana baca. Maka menyohana dibaca yang rukun khutbah absah, sah saja. Tapi Nabi mengumpamakan seperti orang punya tangan yang utuh, hana jaro, hana mu'badhi, menunjukkan apa? Sunat membaca tasyahud pada dua rukun khutbah supaya tidak diumpamakan seperti orang yang utuh jaro. Ya, supaya praktek hadisnya. Tapi banyak juga 20 lagi. Banyak. Kemarin ada lomba khutbah dah beberapa tahun lalu. Kami duduk juri yang menilai. Banyak sekali tidak baca ini. Ada beberapa yang baca. Akhirnya yang menang yang baca ini, kalau sama-sama nilainya bagus, yang ini tambah ini sempurna dianggap. Walaupun yang hana je ke baca khutbah. Jadi dibaca. Di mana ditaruh tasyahud? Boleh setelah pujian, boleh setelah salawat. Alhamdulillah dan seterusnya. Apa seterusnya? Tambah apa saja. Nahilladzi amarana bitaqwa wal ibadah, apa saja. Segala rukun selawat tak tambah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la tamah, lagi panjang kalimat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu, tamah di kalimatnya. Baru Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pokoknya kana tasyahudnya. Atau setelah salawat dibaca Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad, baru asyhadu an la, boleh juga. Yang penting ada membaca unsur tasyahud, yaitu kalimat tauhid, tasyahud untuk Allah dan untuk Nabi. Yang berarti katanya ibarat jaro sempurna anu jaro walau.
Artinya nilai plus di sini. Ya. Mungkin entah gabung, entah dua. Pokoknya saya perhatikan masih banyak kawan-kawan dari khatib yang lupa membaca tasyahud ini. Alasan putra, anak wajib, anak wajib, anak dawa, memang anak wajib, dan apakah menyempurnakan. Baik. Kemudian juga ada hadis Nabi. Qala, hadis ini dah sering ya, hadis dari Abi Daud. Kullu kalamin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa ajzam. Setiap pembicaraan yang tidak dimulai dengan alhamdulillah maka itu pun terpotong. Ajzam ay aqta dalam syarah. Bahkan hadis ajzam, hadis aqta maksudnya utuh, untung nama balhi. Mamnya cerita untung nama balhi. Bean dapurah apa timpan, mendung na timpan. Cing bayangkan timpannya hana lubeh on. Mubandol je menang mubandol on ipah be bak fo timpan on. Hana lubeh on luar. Hana mau balhi tidak hai putranya timpan. Apa dia hana ibu? Hana mau balhi itu timpan belum lagi putua. Nah, jadi timpan menyogok on yang habis bak fo umat mubandol je menang gadahi timpan. Maka dulu orang tua kita itu diajarkan anak-anak gadisnya. Hai kakak timpan baik lagi nya, hana muhi laganya. Di puluh behon barang 3 senti kiri, 3 senti kanan. Tengok on 3 muhi timpan. Mamnya hana kakak putoh laju benar. Hana itu kira-kira. Begitulah ketika orang khutbah, orang bicara tidak memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengumpamakan seperti ini. Ajzam di sini artinya putus rahmatnya. Tapi untuk khutbah wajib memuji Allah. Ajzamnya apabila berkun khutbah sudah dipegahaba. Banda pegahaba langsung maju. Hana sedikit memuji Allah. Itu ajzam atau aqma. Artinya tidak memiliki keberkahan. Itu hina betul rahmat. Hana guna. Nama balihi lah. Hadis lain. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tashahudu qala alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira baina yaday sa'ah may yuti'illaha wa rasulah faqad rasyada wa man ya'sihima fa innahu la yadurru illa nafsah wa la yadurrullaha syai'a. Inilah kira-kira unsur-unsur yang dibacakan di dalam khutbah tadi, di dalam memuji Allah. Berarti yang sekurang-kurangnya di sini ada pujian. Kalau mau dibaca kalimat yang panjang, yang gila-gilanya dan hana mestinya karena banyak hadis yang lain. Nah, tapi bersandar daripada hadis ini, maka dibaca alhamdulillah juga sunat ditambah embel-embel yang lain. Hana polos laginya. Alhamdulillah utama. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan sebagainya. Supaya memuji Allah itu dengan lengkap. Tidak bukan hanya to the point laginya. Langsung. Jadi ada kalimat-kalimat zaidah, kalimat-kalimat tambahan untuk menyempurnakan kalimat itu sendiri. Nah, inilah format yang salah satunya ada di dalam hadis. Tapi tidak mesti pola kalimat ini, karena ada hadis yang lain bukan begini nanti. Artinya yang penting ada unsur memuji Allah sebagai rukun khutbah yang pertama.
An Jabir ibni Abdillah radhiyallahu anhu qala kanat khutbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal jumu'ati yahmadullah. Format khutbah Nabi adalah dalam hadisnya yang pertama Nabi memuji Allah. Maka memuji Allah jadi rukun. Kata istimbat hukum oleh ulama ditemukan dalam hadis, semua hadis bahwa Nabi yang mengucapkan pertama pada khutbah adalah yahmadullah. Atas nama yahmadullah maka boleh dengan berbagai kalimat. Hana mesti alhamdulillah. Yang penting kalimat itu ada nuansa memuji Allah. Maka dalam kitab fiqih disebutkan walaupun dalam bentuk tasrif yang lain atau dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris disebutkan devariasi kalimat. Nahmadullah ya boleh, alhamdulillah boleh, ahmadullah boleh, hamdalillah boleh. Yang penting ada unsur puji, ada unsur Allah di sana. Artinya dua kalimatnya, puji Allah ya, boleh. Masalah susunan kalimat tasrif yang terserah saja. Ahmadullah boleh dalam bentuk mutakallim wahdah. Nahmadullah boleh, hamdan boleh. Yang penting ada dua unsur ini, yaitu memuji dan Allah. Yang ngecah dari hadis semua ini. Lalu wa yasna alaihi ya, Nabi memuji Allah ya, bima huwa ahluhu summa yaqulu ala asar dzalika wa qad ala sautuhu. Dan Nabi wadai khutbah ya, wadai bacanya nendungnya kepada Allah hanya pujian, kemudian selawat terus Nabi hanya ditambah juga kepada wa alihi wa ala alihi dan seterusnya. Yang suara Nabi ala sautihi, jadi suara Nabinya jelas, gamblang, hanam so Nabi wadai khutbah Jumat 6 mm. Maka ada hadis lain itu disebutkan ketika Nabi menasihati umat ihmarat ayuhu, mirah mata Nabi. Itu makna serius, nyandung serius pak nasihati umat sampai Nabi memerah matanya karena serius. Itanya mirah mata kan wadai khutbah daripada sembai. Mirah mata baju wakli. Jadi banyak haji MM. Maka khatib itu meniru gaya Nabi khutbah dengan serius dan suara yang lantang, suara yang jelas. Jadi namun mungkin ya, ada yang dari Samalangat, Tebubut, Don dengan Pak almarhum Kuburhan. Kena yang dari Samalangat yang mengenal sosok Kuburhan. Yang luar biasa khutbah. Jadi betul-betul ke praktek hadisnya. Serius sekali. Dengan suaranya yang begitu tegas, lumat-lukat, nyambah megah di Nabi. Jadi tanya fikir-fikir, ilo pejuh kita dengar, sang ilo kita dengar. 6 mm dan bahasa diatur itu dengan tidak boleh banyak pengulangan. Baik-baik tidak kena hampa, ini hampa. Jadi tak upah itu bahasa. Maka di sini butuh kepada retorik, artinya butuh kepada cara menggunakan fiksi atau fraksi. Maka gunakan bahasa yang kira-kira bahasa itu mudah dan lugas. Hanjit berat taulang. Karena banyak sekali pengulangan itu akan menyulitkan bagi orang yang memahaminya. Itu hadis lain, yaitu menyampaikan sesuai dengan tingkat atau level mustami'in uqulihim. Level 2 nya level masjid jami' macam menurutnya berapa anak ini jam kurang nah urang yak beut nah urang jak sekolah kan nah urang kampung nah urang kota kamu jampu jadi ya sesuaikan untuk nah urang kota mendung seperti hanya bahasa Aceh sesuaikan sih
Naya kampung mesti nama watan syak hayu dingoknya pipeda sesuai kan. Pane berubah tanya ho boleh pane dokteran dia kenapa tagal. Bukan kenapa watan syak apa? Oh betinya kenapa watan syak. Nya kampung kliat nama sanceh mungkin po. Mungkin po wasa, mungkin tal gede. Karena memang itu selera kulihim, selera tingkat mustami'innya. Ada terik, dengan ada berubah kampus. Menurutnya sahabat saya itu kan hebat tahu kampus. Kampus sisi. Kemudian jadinya mandung katanya adalah ada yang lucu daripada hadis Nabi. Makanya nanti dalam ilmu retorika artinya diangkat oleh penulis. Kenapa harus begini bicara? Karena Nabi seperti ini disebutkanlah hadis uraikan. Ya. Lalu hadis yang lain. Idza stawa 'alal mimbar istaqbalnahu biwujuhina. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya apabila naik ke mimbar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap bertanya jamaah. Berkali sahabat ya dari Ibnu Mas'ud, bila Nabi duduk pada mimbar, Nabi kekalan wajah kamu, artinya membelakangi kiblat, menghadap jamaah seperti yang sudah kita saksikan hari ini. Sunat. Jadi khatib naiknya itu boleh menghadap kiblat, tapi sampai di atas mimbar langsung berbalik. Hanya payah dari iPhone. Yang ada iPhone kan payah trend ya. Yang trend. Nya hanya mana ini. Bulan ikut jamaah itu gede istiqbal. Jadi Nabi menghadap kepada wujuhina juga Ibnu Mas'ud, menghadap wajah kami. Berarti kalian ke jamaah. Maka usul ikut kiblat. Jadi dia tanya sampai khatib nah istilah ikut kiblat. Kita tengok Pak nak ikut kiblat. Maksudnya Pak nak berubah. Karena Paknya buat ikut kiblat. Pada tengok baca berubah. Maka disesuaikan dengan hadis Nabi yang kami sebutkan di dalam hadisnya. Kemudian ada beberapa hal berkaitan dengan fikih ya tentang kaifiyat salat Jumat. Di sini dijelaskan wali jawazil jumu'ati khamsu syurutin. Ada 5 syarat dalam pelaksanaan Jumat. Yang pertama al-waqtu wa huwa waqtu dhuhri. Salat Jumat mesti dilakukan di dalam waktu zuhur. Kalau waktu zuhurnya berakhir, maka berakhirlah kesempatan untuk salat Jumat. Ma baina zawali syamsi ila dukhuli waqtil asri. Sejauh mana waktu zuhur itu ya atas nama sudah musir mataulo sampai dengan sebelum masuk waktu asar itulah waktu zuhur. Maka salat Jumat dan khutbah Jumat mesti di dalam waktu zuhur itu. Dan khutbah Jumat tidak boleh sebelum waktu zuhur, juga harus sudah di dalam waktu zuhur. Otomatis salat Jumat itu kan terundur karena didahului dengan khutbah. Kalau azan pertama boleh sebelum waktu zuhur. Azan kedua tidak boleh karena azan kedua harus sudah waktu zuhur. Azan kedua itu namanya azan Jumat. Azan pertama yang hari ini kita lakukan itu azan untuk mengingatkan kepada manusia. Tapi hari ini kita langsung azan pertama pun di dalam waktu salat Jumat supaya selesai azan kita bisa langsung salat qabliyah ya. Wal adadu dan sembahyang Jumat itu di samping mesti dilakukan di dalam waktu zuhur juga berkaitan dengan jumlah jamaah. Kali bukan kau ikut. Menurut Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i itu mesti 40 orang. Minus 40 orang tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat artinya tidak menghasilkan masyru'. Maka harus berkaitan dengan minimal 40 jumlah.
ya, yang mendengarkan khutbah. Wal imamu wal khutbatu, dan salat Jumat itu mesti ada imam yang berkhutbah. Imam di sini khatib maksudnya. Jadi kan sering saya bilang imam dalam istilah ini adalah khatib. Berarti benar khatib dan benar khutbah. Hajib na khatib hana khutbah. Khatib kan tahu khutbah, hana yang penting na khatibnya. Artinya ada khatib, ada khutbah. Dan apa ini lagi? Wadarul iqamah, pelaksanaan salat Jumat itu di tempat domisili, maksudnya diadakan di tempat-tempat domisili lagi tanya. Hanjir artinya salat jamaah ini untuk orang yang rantau. Hanjir sambilan mana? Buat tempat yang ka berdomisili urang ke iqamah, dekat iqamah tempat sembahyang. Fa in faqada syartin, kalau tidak terpenuhi syarat ini, urang hanti wadelihu kalau mereka berhak dan sembahyang di bawah itu awai dan laya awai itu hanjut mesti kaitan sama wadelihu. Dan bukan hana khutbahnya karena kabut tak sembahyang mental hana khutbah hanjut, atau dah khutbah mental baik sembahyang hanjut. Jadi hanjutna yang lolos harus semua terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi satu saja min hadhihi syurut dari yang sudah disebutkan ini, yajibu ayyusalliya dhuhran, maka Jumat tidak bisa dilakukan. Cara lain adalah kembali kepada salat zuhur. Hai begitu sembahyang zuhur. Pegang. Hana salah satu daripadanya. Hana memenuhi. Ulung pihak waktu ribuan sembahyang Jumat. Enggak bisa, maka sama dengan kembali kepada salat zuhur. Ya. Makanya pakon kadang-kadang lupreh bedro hulu. Hanya mulai khutbah untuk terpenuhi ini. Yang baik, tak khutbah hanya walaupun 15 tu. Itu ada kata kamat sembahyang bentar kami. Anak kira anak apa harus dari awal minimal 40. Sudah. Terakhir apa ini lagi? Yajibu aisal yadhura wala yajuzu lil imami ayyabtadiyal khutbata qabla tamamil adat. Lagi pula tanya. Khatib belum boleh memulai membaca rukun khutbah. Belum boleh kalau belum terpenuhi kuota minimal yaitu 40. Itu kira-kira kalau 20 nak baca rukun khutbah le. Mau tidak biasa le dalam 20 palu kana 20. Baru alhamdulillah kana 20. Jadi ini ketentuan dalam mazhab Syafi'i yang mesti terpenuhi sebagaimana sudah disebutkan. Karena khutbah ini adalah ibadah yang berkaifiyah. Artinya ada aturan yang kaligato di dalam hukum fikih berdasarkan apa yang sudah dijelaskan di dalam kitab ini, juga dalam kitab-kitab tafsir atau kitab-kitab fikih lainnya, semua bersumber dari Al-Quran dan dari Al-Hadis. Demikian mudah-mudahan manfaat dan mohon maaf. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.